Hai semuanya, selamat datang kembali di Arianto Hong Channel. Nah, baru-baru ini ada satu informasi yang sangat menarik terkait dengan koin Shiba Inu. Ya, ini lagi dibicarakan banyak orang teman-teman, dan menurut saya ini sangat menarik karena apa? Karena begitu banyak informasi yang akhirnya membuat banyak orang ketakutan tentang koin Shiba Inu. Tapi kita akan bahas di video ini tentang koin Shiba Inu ya, yang lebih lengkap dan lebih jelas tentunya. Nah, mungkin ada beberapa pertanyaan dari teman-teman yang berkaitan dengan Shiba Inu. Yang itu pertama adalah, apakah koin Shiba Inu akan bernasib sama seperti koin Luna? Lalu yang kedua adalah, mengapa Ryoshi sebagai pendirinya itu akhirnya memutuskan untuk meninggalkan koin Shiba Inu? Dan yang ketiga adalah, apakah mungkin kepergian Ryoshi sebagai pendiri dari Shiba Inu akan memberikan efek yang sangat besar atau sangat domino terhadap komunitas ataupun koin Shiba Inu sendiri? Nah, kita akan jawab semua pertanyaan itu di dalam video ini. Oke, yang pertama adalah kasus Shiba Inu itu berbeda sekali dengan kasus Luna. Ya, nah teman-teman, kasus Luna itu dimulai dari USDT-nya atau stable coin-nya, ya, di mana ya ada plot hole-nya di sana yang secara teori konspirasi itu ada pesaing yang sengaja menjatuhkan. Tapi again, itu teori konspirasi. Sedangkan yang case Luna itu tidak seperti itu, teman-teman. Case Luna itu, Shiba Inu itu tidak seperti itu. Case Shiba Inu adalah case yang ditinggal oleh pendirinya. Ya, sekali lagi, case-nya Shiba Inu itu adalah case yang ditinggal oleh pendirinya. Dan apakah dengan ditinggal oleh pendirinya itu menjadi sebuah permasalahan? Tentu saja tidak. Ya, jadi ini berbeda sekali dengan kasusnya Luna, yang dia itu ada teori konspirasinya yang mungkin saja karena persaingan yang berusaha menjatuhkan. Sedangkan kasus dari Shiba Inu ini berbeda sekali, ya. Dia bukan kasus yang seperti itu. Kasusnya adalah pendirinya meninggalkan proyek atau meninggalkan koin Shiba Inu. Jadi jelas ini dua hal yang sangat berbeda. Oke, nah yang kedua adalah keputusan Ryoshi meninggalkan Shiba Inu itu sepenuhnya merupakan keputusan pribadi. Ya, mungkin teman-teman yang pernah ikut bisnis atau mungkin pernah punya bisnis dan sebagainya. Nah, teman-teman pernah tahu ya, itu ada pendiri atau ya foundernya yang meninggalkan bisnis itu. Ya kan? Ya, kita ambil contoh misalkan yang lokal saja, seperti Gojek ya, yang Gojek sudah ditinggalkan oleh Nadiem Makarim, ya kan? Lalu ada lagi yang kalau kita bicara misalkan kayak WhatsApp, teman-teman mungkin pernah tahu atau mungkin pernah pakai ya, itu juga sudah ditinggalkan oleh pendirinya atau foundernya, ya. Dan masih banyak contoh teman-teman ya. Seperti Yahoo juga sama, Yahoo juga sudah ditinggalkan oleh pendirinya. Jadi maksud saya adalah sebuah bisnis ya itu bisa ditinggal oleh pendirinya atau foundernya, dan itu tidak menjadi sebuah persoalan juga ya. Tapi dengan catatan bisnisnya itu sudah membesar ya. Tapi kalau bisnisnya masih kecil, masih kecil lah seperti itu memang agak berisiko untuk ditinggal oleh pendirinya. Kenapa? Karena sebuah bisnis yang masih kecil itu belum punya sebuah sistem. Berbeda dengan sebuah bisnis yang sudah besar. Kalau bisnis yang sudah besar itu biasanya sudah punya divisi yang membagi-bagi tugas. Sehingga kehadiran si founder atau pendiri itu tidak amat menjadi penting lagi, teman-teman. Sehingga ketika si foundernya tidak ada, sistem yang sudah running itu bisa berjalan dengan baik. Walaupun tanpa si founder ya. Karena apa? Karena di dalamnya sudah ada sistem yang sudah dirancang dan sudah berjalan sedemikian rupa ya. Jadi itu poin nomor 2 ya teman-teman ya. Nah, yang ketiga adalah kepergian Ryoshi itu tidak membuat koin Shiba Inu itu menjadi koin yang akan mati ya. Ini nyambung dengan yang statement saya yang kedua tadi, teman-teman ya. Jadi ketika sebuah proyek itu ditinggal oleh pendirinya, bukan berarti proyek itu akan mati. Ya, karena sudah ada sistem yang terbangun. Kita ambil contoh misalkan yang lokal saja, yang bukan koin ya, tapi saya ambil dari bisnis saja ya. Jadi seperti yang tadi saya sampaikan, contohnya seperti Gojek aja teman-teman. Ketika sudah dilepas oleh Nadiem Makarim ya, jadi Nadiem Makarim sudah tidak pegang lagi untuk menjabat lagi di dalam Gojeknya. Cuman sistem di dalam Gojeknya sudah terbentuk, dan itu membuat aktivitas di dalam Gojeknya itu terus berjalan dan terus berkembang. Karena sudah ada pengganti yang menggantikan si Nadiem Makarim yang akan bekerja sebagai seorang founder atau mungkin CEO-nya. Ya, jadi itu alasannya teman-teman. Jadi koin yang tinggal oleh pendiri atau foundernya itu tidak selalu akan menjadi koin yang akan mati. Di luar sana, di Twitter, mungkin di
video-video yang lain itu banyak memberikan ketakutan, tapi saya ingin memberikan satu gambaran teman-teman tidak perlu takut karena kasusnya Luna dengan kasusnya Shiba Inu itu jelas dua kasus yang sangat-sangat berbeda. Ya, dan Shiba ini sudah punya sebuah sistem yang sudah terbangun dengan sangat baik. Jadi ketika ditinggal oleh pendirinya atau foundernya yang Ryoshi yang sampai sekarang juga tidak pernah kelihatan wajahnya siapa, ya mirip seperti dengan pendiri dari Bitcoin. Jadi itu tidak selalu jadi sebuah persoalan, ya. Tidak jadi sebuah persoalan teman-teman. Karena apa? Karena sistem yang sudah dibangun atau proyek yang sudah dikerjakan oleh Shiba itu sudah berjalan dengan baik. Jadi itu perbedaannya, ya. Teman-teman, yang keempat adalah pengembang Shiba Inu itu masih terus berlanjut teman-teman, ya. Jadi teman-teman harus bedakan antara pendiri dengan pengembang dari Shiba Inu, ya. Pendiri Shiba Inu adalah Ryoshi, pengembangnya adalah timnya atau tim developernya, ya, atau ada tim yang lainnya dan sebagainya. Nah, tim ini terus bekerja sehingga proyek-proyek yang seperti yang dilakukan oleh Shiba Inu itu sudah berjalan dengan sangat baik. Dan beberapa yang sudah dikembangkan antara lain itu adalah List, ada Bond, ada Trade. Saya mencatat di sini ada Shiba Swap juga, ada Shibarium dan lainnya, ya. Dan belum lamanya juga proyek Metaverse Shiba itu bahkan sudah melakukan penjualan lebih dari 100.000 plot tanah virtualnya. Jadi pengembangannya ini terus berkembang teman-teman, ya. Proyeknya terus berjalan, tidak ada kendala dengan keluarnya si Ryoshi teman-teman. Ya, jadi pengembang dengan pendirinya itu dua hal yang berbeda. Pengembang itu adalah timnya, ya, tim developernya, tim marketingnya, tim ininya, tim itunya. Jadi timnya ini masih terus bekerja, timnya itu masih terus berjalan. Yang paling penting adalah ketika sistem yang sudah terbentuk, timnya tidak bubar. Ya, tapi kalau timnya bubar itu beda cerita lagi. Walaupun ada pendirinya, kalau timnya bubar itu menjadi sebuah sebuah hal yang perlu kita khawatirkan. Ya, tapi ketika komunitas ini timnya sudah besar, timnya sudah berkembang dengan baik, kerjasama proyek sudah banyak dan sebagainya, dan ditinggal oleh pendirinya, maka itu tidak menjadi sebuah persoalan, ya, karena sudah terlalu besar teman-teman, ya. Lalu poin yang kelima adalah komunitas Shiba Army itu sudah, setahu saya ya, sudah mencapai lebih dari 1 juta orang. Ya, dan terakhir saya baca di Twitter juga seperti itu, pernah disampaikan oleh Shibanya langsung, ya. Jadi karena sudah punya komunitas yang sangat besar, agak susah untuk membuat komunitas itu bubar, ya, atau misalkan mengurangi jumlah komunitas. Agak sangat susah teman-teman, ya, karena komunitas Shiba Army ini termasuk yang sangat besar di antara komunitas koin-koin kripto lainnya. Jadi tidak mudah untuk membuat komunitas ini jatuh, ya. Mungkin ya efek dari si Ryoshi meninggalkan koinnya itu adalah efek jangka pendek yang akan membuat transaksi di dalam koin Shiba Inu itu menjadi berkurang karena trust dari investornya akan berkurang, ya. Tapi seiring berjalan waktu, trust itu akan kembali ketika investor melihat, oh ternyata dengan kepergian Ryoshi itu tidak memberikan efek yang membuat si koin Shiba ini menjadi jatuh, ya. Tidak sampai seperti itu. Di situ akan muncul suatu kepercayaan dari investor, ya, bahkan mungkin dari investor seperti kita, bahwasanya ternyata Shiba Coin itu ternyata cukup strong walaupun ditinggal oleh si pendirinya. Ya, buktinya sampai sekarang dia masih bertahan di angka 0,00011, ya, antara 1 sampai 11, ya, pergerakan dia di sekitar itu. Dia tidak sampai jatuh seperti koin Luna, teman-teman. Ya, ini karena apa? Ini karena komunitas Shiba Army-nya itu tidak melepas koinnya. Mereka percaya dengan proyeknya, mereka percaya dengan pengerjaan yang dilakukan oleh pengembangnya di masa mendatang. Ya, dan saya termasuk salah satu dari Shiba Army dan saya tidak lepas sama sekali koin saya, teman-teman. Karena apa? Karena I believe dengan pengembangnya. Walaupun dari foundernya keluar, ya, kita anggap ini sebagai sebuah badai yang sedang melanda dari koin Shiba Inu, ya. Tapi again, ya, dengan komunitas yang solid, komunitas yang kuat, ya, dan Anda yang punya pegang koin Shiba Inu tidak perlu terlalu takut juga dengan masalah seperti ini. Kita akan melalui ini bersama-sama dan saya percaya koin Shiba Inu ini tidak akan menjadi seperti koin Luna. Kenapa? Karena koin Luna itu terjadi karena semua investornya, semua komunitasnya itu benar-benar melepas semua koinnya, ya. Dan yang ada pemegang besarnya itu yang benar-benar melepas koinnya. Itulah yang membuat koin Luna itu menjadi jatuh. Ditambah lagi yang sebenarnya awal masalah itu dari USDT, teman-teman. Dari USD, ya, teman-teman, ya. Nah, itu case-nya benar-benar berbeda, ya. Selama
dari komunitasnya tidak melakukan penjualan massal atau besar-besaran koin Shiba-nya, maka koin Shiba itu tidak akan jatuh, teman-teman. Ditambah kalau misalkan developernya atau dari tim pengembangnya itu terus melakukan yang namanya pengembangan dan sebagainya, maka kita yang dari komunitas terus percaya dengan pengembang, ya. Dan kita yakin dengan berkembangnya koin Shiba tanpa sentuhan dari foundernya, artinya tidak tergantung lagi dengan founder atau pendirinya, itu akan membuat koin Shiba itu menjadi semakin strong. Basicnya semakin strong, fondasinya semakin strong. Karena apa? Karena yang menggerakkan itu adalah komunitasnya. Dan pengembang ketika mereka melihat komunitas begitu solid, ya mereka akan tahu bahwasanya koin ini tidak mungkin jatuh lagi. Ya, koin ini akan punya pertahanan paling bawah, yang paling tidak itu akan dijaga oleh komunitasnya. So, sangat berbeda banget dengan koin Luna. Lalu yang keenam, yang terakhir adalah banyak sekali token peniru yang menggunakan nama Shiba. Ya, saya mencatat di sini ada beberapa teman-teman ya, seperti Shiba Phantom, lalu ada Shiba Lana, ada Shiba dan sebagainya. Jadi dengan berkembangnya Shiba yang cukup fenomenal waktu 2021 ya, itu banyak sekali token-token yang menggunakan nama Shiba, teman-teman. Ya, itu artinya apa? Itu artinya koin Shiba ini sebenarnya mempunyai masa yang cukup besar, sehingga menjadi salah satu koin yang sangat favorit kala itu ya, sampai sekarang juga masih favorit, teman-teman. Buktinya dia masih ada di ranking 20 besar ya. Nah, sementara kalau kita bicara tentang koin Luna itu mungkin lebih sedikit ya, atau mungkin tidak ada juga, saya nggak tahu juga, saya nggak ikutin koin Luna ya, dan itu tidak memiliki banyak token yang meniru dia. Ya, sedangkan Shiba itu base-nya on komunitas. Jadi ketika mereka melihat ini koin cukup bagus dan sebagainya, banyak orang membuat koin penirunya. Nah, ini mendukung dasar dari Shiba itu punya komunitas yang sangat kuat dan sangat solid, teman-teman. Ya, mungkin saja token-token yang dibikin itu adalah token-token yang dari datang komunitas sendiri. Jadi ada komunitas mungkin yang mereka ngerti untuk bikin token dan sebagainya, mereka bikin nama itu. Ya, dan ini tidak cuma satu, teman-teman, ini cukup banyak yang menggunakan nama koin Shiba. So ini benar-benar agak berbeda dengan koin Luna ya, yang kasusnya itu bukan seperti ditinggal oleh pendirinya ya. Ini benar-benar murni hanya si pendiri yang memutuskan untuk exit atau keluar dari proyek itu. Dan tidak ada masalah kenapa ketika pengembangnya itu memang terus konsisten dan komunitasnya tetap kuat, maka koin ini akan terus berlanjut dan koin ini akan terus semakin membesar. Jadi jangan terlalu banyak mendengarkan isu-isu yang belum tentu benar di luar sana, apalagi banyak memberikan ketakutan, teman-teman. Teman-teman harus yakin ya, ketika koin ini sudah cukup besar, sudah sangat besar, itu tidak mudah untuk jatuh, teman-teman. Sangat-sangat tidak mudah untuk jatuh. Kecuali memang dijatuhkan, ya, dijatuhkan oleh orang besar, dijatuhkan oleh pesaing besar dan sebagainya. Tapi itu biasanya ada unsur bisnisnya. Nah, tapi ketika ini dikuasai oleh komunitas, biasanya bagian itu akan semakin berkurang. So, don't worry dengan info yang sekarang yang Shiba Army yang ditinggal oleh Ryoshi sebagai founder atau pendirinya. Tetap percaya bahwasanya koin Shiba ini akan terus berkembang di masa yang akan mendatang. Ya, badai sih akan terjadi ya, tapi ya singkatlah, roda itu berputar, teman-teman ya. Jadi kemarin-kemarin kan Shiba kan sempat up sekali tuh ya, fenomenal sekali, banyak ini favoritin orang, banyak Shiba Army yang bertambah dan sebagainya. Ya, kita anggap 2022 ini dia sedang ada di putaran roda bawahnya. Ya, dan ketika putaran ini berhasil dilewati, ya Shiba Army misalkan tetap solid, tetap kuat, maka investor akan melihat bahwasanya sejatuh-jatuhnya koin ini ketika ditinggal oleh pendirinya, ternyata dia masih sangat kuat. Dia masih sangat kuat di bagian bottomnya. Dia tidak lemah, dia tidak ini, sehingga itu akan membuat investor itu menjadi punya sebuah kepercayaan terhadap koin Shiba Inu. Dan itu sangat memungkinkan ke depannya koin Shiba itu akan mengalami peningkatan kembali, teman-teman. Mungkin itu aja video dari saya tentang Shiba Inu. Mudah-mudahan bisa memberikan sebuah info yang mencerahkan untuk teman-teman. Dan jangan termakan dengan isu negatif yang ada di luar sana. Dan kita akan ketemu lagi di video yang berikutnya. Sampai jumpa.